Ya, kembali di Market Review, pemirsa, Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19, di mana vaksinasi jalur mandiri ataupun gotong royong ini akan rencananya dilakukan di bulan April tahun 2021. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana vaksinasi jalur mandiri tersebut diberi nama vaksin gotong royong sesuai dengan Permenkes nomor 10 tahun 2021. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa vaksin gotong royong merupakan semangat kebersamaan untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 dengan mempercepat dan memperbanyak warga yang divaksin secara adil dan merata. Nantinya vaksinasi gotong royong akan menyasar masyarakat umum setelah kelompok prioritas selesai menerima vaksin. Selain itu, vaksin ini juga diikuti dan dibebankan kepada setiap perusahaan untuk kemudian diberikan secara gratis ke seluruh karyawan atau pekerja, keluarga, serta individu lain terkait. Adapun pendataan jumlah peserta vaksinasi gotong royong dilakukan dengan sistem informasi satu data berdasarkan nomor induk kependudukan. Dengan demikian, kesamaan data peserta antara vaksinasi gotong royong dan vaksinasi dari pemerintah akan dapat dihindari. Berbagai sumber, IDEX Channel. Jadi kalau ada tayangan bisa dengar juga ya. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai vaksin gotong royong dan akselerasi herd immunity sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Dr. Erlina Burhan. Beliau adalah Ketua Pokja Infeksi Paru, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PPPDPI. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu kita ya, dok. Amin. Amin. Baik, sebelum kita membahas mengenai daya dongkrak ataupun mungkin proyeksi mengenai daya dongkrak lah dari vaksinasi gotong royong yang akan dilakukan oleh teman-teman pengusaha di bulan April rencananya, Bu Dokter, kita ingin kemudian mendapatkan point of view dari Dokter Erlina sendiri mengenai ketersebaran ataupun mungkin efektivitas lah ya dari vaksinasi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah secara gratis tentu saja kepada masyarakat. Bagaimana Anda melihatnya, Bu Dokter? Ya, kita kan tahu semua ya bahwa untuk mendapatkan vaksinasi ini pada awal-awalnya karena jumlah vaksin waktu itu sangat terbatas, hanya ada 3 juta dosis atau hanya cukup untuk 1,5 juta penduduk, maka pemerintah memprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Ya, kenapa demikian? Karena memang tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat adalah orang-orang yang banyak terpapar dengan masyarakat. Dan kita tahu kalau banyak terpapar, contohnya tenaga kesehatan, setiap hari berhadapan dengan orang-orang dan juga merawat pasien, ini tentu saja sangat rentan. Oleh sebab itu mereka adalah kelompok yang pertama harus mendapatkan vaksinasi ini. Menurut saya itu wajar ya. Dan tetapi memang target pemerintah kan untuk mencapai herd immunity. Dan dengan penduduk yang 270 juta, perlu kan sekitar 180-an juta penduduk yang harus divaksin. Ya kan, oleh sebab itu kemudian pengadaan vaksinnya ini juga harus dipastikan sesuai dengan rencana. Artinya kan pemerintah merencanakan bahwa 15 bulan akan mencapai 181 juta. Jadi kita lihat apakah sekarang pengadaan vaksinnya, apakah importasinya ataupun packagingnya oleh Bio Farma itu sudah sesuai dengan tracknya apa tidak. Karena memang masyarakat sekarang antusias. Karena kan gelombang berikutnya adalah lansia di atas 60 tahun dan juga kelompok masyarakat lainnya. Jadi masyarakat saya lihat sekarang antusias nih. Kita melihat sekarang yang orang-orang yang anti vaksin itu sudah tidak sedikit sekali bersuara sekarang, dan justru sebaliknya sekarang masyarakat ingin divaksin. Kalau pada saat awal vaksinasi dimulai, ada begitu suara-suara dari masyarakat yang mungkin merasa tidak terlalu yakin mengenai vaksinasi Sinovac ini begitu ya, tapi kemudian itu trennya bergeser dan nampaknya sudah menjadi excitement ataupun mungkin ketertarikan lah ataupun semangat dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Oke, Ya, yang tercapture oleh PDPI, Bu Dokter setidaknya begitu ya, dari kendala-kendala yang ada di lapangan, apa saja dan bagaimana sebetulnya tim melakukan langkah-langkah antisipatif terkait dengan kendala-kendala tersebut?
Iya, jadi kendala yang kita lihat dari waktu saat dari Januari dilakukan vaksinasi terhadap tenaga medis yang kami juga ikut ya. Yang pertama adalah masalah administrasi. Jadi yang di awal-awal, tapi ini sudah berlalu ya. Di awal-awal dikatakan bahwa semua tenaga kesehatan akan mendapatkan pemberitahuan, dan pada kenyataannya tidak semua. Ya, tapi ini lagi-lagi barangkali ada masalah dengan teknologi, atau barangkali nomor telepon yang salah pada saat memasukkan saat registrasi, atau juga kemudian bahwa sebagian dari tenaga kesehatan tidak punya waktu untuk mendaftar ulang melalui link yang diberikan. Jadi itu adalah kendala-kendala yang kita lihat. Dan juga pada pelaksanaannya tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi ternyata banyak juga kendala-kendala sedikit di lapangan. Misalnya tenaga kesehatan mendapat jadwal tanggal sekian, tapi karena sesuatu dan lain hal tidak pas waktunya, dan kemudian juga vaksinasi ini diberikan di jam kerja, di luar jam kerja tidak ada, itu juga salah satu masalah. Jadi ini waktu pengalaman kemarin ya pada saat tenaga kesehatan. Dan juga kalau sekarang sudah kepada lansia, saya lihat kendalanya adalah pada saat pelaksanaan. Kemudian juga sosialisasi, banyak orang yang nggak tahu ini kita divaksin di mana, ini kemana harus pergi, ini daftarnya seperti apa. Jadi banyak dari keluarga lansia itu berusaha mencari-cari tahu begitu ya. Baik. Jadi kurang masif lah menurut saya informasinya. Iya. Dan kita lihat pada tempat yang contohnya mungkin tahu juga beritanya di Hang Jebat itu ada kegiatan vaksinasi, orang tuh antri panjang sekali. Nah, jadi ini mesti diantisipasi ini, mungkin dibuat banyak lokasi-lokasi vaksinasi ini, lebih banyak lagi dibuat dilatih para vaksinator ya. Karena kalau tidak banyak vaksinatornya, tidak banyak wahananya, ini akan memicu orang antri banyak, dan ini lagi-lagi jadi kerumunan. Iya. Baik. Ya, dokter, seperti yang Anda tadi sampaikan, diperlukan setidaknya 181 jutaan lah dosis vaksin untuk menciptakan herd immunity gitu ya. Nah, terkait dengan vaksinasi gotong royong yang kita kemudian akan bahas, seberapa besar daya dongkraknya untuk kemudian dapat mendukung capaian dari herd immunity ini? Baik, yang 181 juta itu bukan dosisnya, tapi jumlah orangnya. Oh, jumlah orangnya, baik. Artinya dosisnya kali 2 lagi, jadi hampir 400 juta. Jadi pertama, saya kira pemerintah harus memastikan bahwa 400 juta dosis ini ada pada waktunya. Ya, mungkin tidak akan serentak, pasti akan datang secara bertahap begitu ya, tapi harus dipastikan bahwa tahapan-tahapan ini sesuai dengan perencanaan. Baik. Itu pertama. Kedua juga persiapannya, karena kalau tenaga kesehatan kemarin kan hanya 1,3 juta orang. Nah sekarang kan berjuta-juta, puluhan juta. Lansia itu lebih dari 20 juta loh. Nah kemudian apalagi nanti orang usia 18 sampai 59 tahun atau seterusnya, itu puluhan juta. Jadi ini mesti betul-betul dipersiapkan dengan baik. Baik. Artinya dengan vaksinasi gotong royong ini Anda kemudian melihat ada daya dukungnya begitu ya untuk penciptaan herd immunity biar lebih cepat, kurang lebih seperti itu ya. Betul, Bu Dokter. Karena yang melaksanakan bukan saja Fasiankes yang saat ini memang diperuntukkan untuk itu, tapi juga perusahaan-perusahaan. Karena kita tahu perusahaan itu punya poliklinik kan, jadi mereka bisa mengadakan, dan juga vaksin gotong royong itu ini kan pengadaannya oleh perusahaan tersebut. Baik. Dan ini juga akan membantu pemerintah ya. Ya, dokter, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Oke. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlina, bahwa memang menguatkan urgensi dari vaksin gotong royong. Karena yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya herd immunity ini terbentuk dengan cepat
Begitu, Bu Dokter ya. Apa yang perlu diawasi ataupun mungkin tahap-tahap paling penting lah dalam vaksinasi gotong royong ini? Iya, menurut saya yang paling penting adalah persiapan, alurnya seperti apa, dan juga kepastiannya. Kepastian bahwa vaksin itu akan tersedia kapan, sehingga mungkin perusahaan-perusahaan yang akan memberikan vaksinasi kepada karyawan dan keluarga karyawan ini juga mempersiapkan diri. Jadi mulailah juga perusahaan ini melakukan training terhadap vaksinator dan menentukan lokasi-lokasi vaksinasi. Karena kalau karyawannya ribuan, apalagi kalau ditambah keluarga, satu hal yang perlu diantisipasi adalah jangan menimbulkan kerumunan. Jadi perpanjanglah waktu kegiatan vaksinasi ini, barangkali weekend juga mesti dilakukan dan juga setelah jam kerja juga mesti dilakukan supaya cepat ini dan cepat orang-orang divaksinasi sehingga kita segera bisa mencapai herd immunity. Aksesnya diperbanyak, time frame-nya diperluas begitu ya, supaya banyak masyarakat yang bisa menggunakan vaksin ini. Oke, dan dipastikan logistik vaksinnya terpenuhi. Baik, mengenai efikasi dari vaksin-vaksin yang akan digunakan di vaksinasi gotong royong, dokter, seperti apa? Ya, dari informasinya kan vaksin gotong royong ini mestilah vaksin-vaksin dengan platform yang lain. Jadi kalau kita lihat kan platform vaksin yang lain di luar Sinovac seperti Moderna, Pfizer itu kan efikasinya malah lebih tinggi ya, 90%-an. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang positif justru. Baik, oke. Mengenai tahap vaksinasi yang kemudian sedang dilakukan, vaksinasi gotong royong akan dilakukan di bulan April tahun 2021. Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah juga sedang berjalan. Itu belum selesai, tapi kita kemudian mendapat informasi mengenai varian baru dari virus COVID-19 dari Inggris begitu. Kemarin 2 kasus pertama yang disampaikan oleh Wamenkes. Terkait dengan hal ini, apa yang Anda bisa sampaikan, Bu Dokter? Ya, jadi memang varian baru B117 yang dari Inggris ini sudah cukup lama ya, beberapa bulan di akhir tahun Desember sampai saat ini, dan di Inggris mereka juga para ilmuwan melakukan penelitian untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat, dan hingga saat ini mereka mengatakan bahwa varian baru ini yang baru terbukti adalah bahwa kemampuan daya menularnya itu memang lebih tinggi dibandingkan varian yang lama. Tetapi kalau kita khawatir dengan apakah varian baru ini menimbulkan penyakit yang lebih parah, hingga saat ini itu belum terbukti. Jadi yang terbukti baru bahwa varian baru ini lebih mudah menular, lebih gampang menulari orang banyak. Tetapi tentang keparahannya tidak terbukti. Ya, jadi ya. Bagaimana dengan imunitas yang terbentuk di masyarakat lah jika kemudian sudah mendapatkan 2 dosis vaksinasi? Artinya dengan adanya varian baru ini sebetulnya imunitas lebih terbangun, tapi kemudian belum ke imunitas mengenai varian baru ini ya, Bu Dokter ya? Iya, jadi saya bahas dulu secara umum tentang imunitas ya. Jadi hal yang diingat juga oleh masyarakat, begitu Anda divaksin, bukan berarti serta-merta Anda akan kebal. Ya, jadi pembentukan antibodi itu baru terinisiasi kira-kira setelah 10 hari divaksin suntikan yang pertama. Nah, itu baru terinisiasi terbentuk, jadi jumlahnya masih sedikit. Oleh sebab itu dibutuhkanlah injeksi yang kedua untuk meningkatkan pembentukan antibodi. Dan barulah setelah 28 hari pasca suntikan yang kedua akan terbentuk jumlah antibodi yang optimal dapat melindungi tubuh kita. Jadi jangan sampai berpikiran kalau ada orang yang setelah divaksin pertama kemudian terkonfirmasi itu dikatakan vaksinnya tidak ampuh, tidak. Ya, atau dikatakan bahwa penyebabnya karena vaksin. Satu, bukan disebabkan oleh vaksin, karena vaksin yang dimasukkan antigennya itu adalah virus yang sudah mati. Virus yang sudah mati tidak bisa menimbulkan penyakit. Satu hal. Kedua, protokol kesehatan tetap dijalankan, baik sebelum divaksin maupun setelah divaksin. Kenapa? Karena contohnya yang 2 hari setelah divaksin lalu sakit, kemungkinan besar sebetulnya mereka itu adalah orang yang sudah
terpapar sebelumnya, tapi belum ketahuan, baru muncul setelah divaksin. Jadi mungkin dalam masa inkubasi begitu ya. Dan juga protokol kesehatan penting, apalagi efekasi vaksin itu tidak menunjukkan 100% kita kebal. Masih ada kemungkinan tertular. Dan kalaupun antibody sudah terbentuk juga perlu waktu. Jadi tetap protokol kesehatan jangan lupa. Betul, itu yang paling penting. Dokter, masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah tadi sampaikan. Ini tentu saja semakin menguatkan kita akan pentingnya vaksinasi dan besar harapannya agar kemudian vaksinasi gotong royong ini dapat mempercepat proses terbentuknya herd immunity. Dokter, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.